Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Bapak dan Ibu yang saya hormati, wabil khusus yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Iskandar MM selaku pengawas kita yang dari LPMP. Kemudian yang kedua, Ibu Hartini, SPD MSI, selaku Kasatlantas Pendidikan Kecamatan Jagakarsa. Yang ketiga, Ibu Susiati MPD, selaku pengawas wilayah 2, Kecamatan Jagakarsa. Ibu pengurus komite sekolah SDN Srengseng Sawah 07 yang dikomandoin oleh Ibu Susiani dan kawan-kawan. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SDN, SD swasta, wilayah 2, Kecamatan Jagakarsa. Bapak dan Ibu guru SDN, SD swasta, wilayah 2, Kecamatan Jagakarsa. Serta Bapak dan Ibu guru segenap tim supervisi mutu SDN Srengseng Sawah 07. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dapat bertemu kembali dalam agenda kegiatan supervisi mutu tahap kedua tingkat sekolah dasar di Kecamatan Kecamatan Jagakarsa, Bapak Ibu. Selamat datang Pak Iskandar atas kehadirannya Pak. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat di hari yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk agenda hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan selamat datang dari Ibu Kepala Sekolah SDN Srengseng Sawah 07, yang keempat sambutan pengantar kegiatan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kasatlantas Pendidikan Kecamatan Jagakarsa. Kemudian yang kedua dari Bapak Iskandar selaku tim Wasda dari LPMP DKI Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Ramdi SPD MM. Nanti. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempercepat waktu pada pembukaan ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk para hadirin, silakan berdiri, namun tidak usah mengikuti menyanyi. Cukup dari musik yang di-share dari operator kami.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu semuanya, untuk agenda berikutnya sambutan selamat datang dari Ibu Kepala Sekolah SDN Srengseng Sawah 07 kepada Ibu Sri Setiawati MPD, kami persilahkan. Baik, sebelumnya saya tes dulu. Tes, apakah suaranya terdengar? Terdengar Bu Sri. Terdengar, Yes. Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bertemu kembali dalam rangka supervisi akademik, supervisi mutu pendidikan, tahap kedua di SDN Srengseng Sawah 07. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Iskandar MM selaku Fasda. Yang saya hormati Ibu Kasatra kita, Ibunda Hardini SPD MSI. Yang saya hormati Ibu Susiarti MPD selaku pengawas wilayah binaan 2. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya banggakan, saya cintai, baik negeri maupun swasta wilayah 2. Komite SDN Srengseng Sawah 07 beserta jajarannya. Bapak Ibu Guru wilayah 2 SD maupun negeri yang saya hormati sekaligus saya banggakan, serta tim supervisi mutu SDN Srengseng Sawah 07 yang saya cintai. Pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya meskipun kita masih dalam masa pandemi. Selamat datang kepada seluruh peserta pada tahap kedua supervisi mutu ini. Sekaligus saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran yang saya tidak sebutkan satu persatu yang sudah saya sampaikan tadi. Permohonan maaf saya apabila nanti di dalam penyampaian materi ini ataupun dalam keterlaksanaan supervisi mutu tahap 2 ini kurang berjalan lancar, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena pada dasarnya manusia selalu berusaha maksimal, tapi Allah juga yang menentukan. Mungkin nanti di dalam paparan saya akan menyampaikan tahap kedua ini, yaitu mengenai nilai dan rekomendasi dari apa yang menjadi catatan di minggu yang lalu tentang supervisi mutu tahap pertama yang lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk nilai dan rekomendasinya. Baik baik instrumen 01 maupun instrumen 02. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Setiawati MPD yang telah menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta, kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan supervisi tahap kedua hari ini. Menginjak acara berikutnya, sambutan pengantar kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Hartini, SPD MSI.
Sudah hadir belum Ibu Hartini? Hostnya ada belum? Oh, belum hadir. Kalau gitu, ya Bu. Ibu Hartini belum hadir ya? Belum ada. Oke. Kalau Ibu Hartini belum hadir, mohon kesediaan Bapak Iskandar untuk memberikan sambutan pengantar kegiatan. Kepada Bapak Iskandar selaku pengawas daerah, supervisi kegiatan mutu tahap 1 atau 2 untuk memberikan sambutannya. Pada Pak Iskandar kami persilakan. Izin sebagai fasilitator buat pengawas. Fasilitator izin. Iya. Langsung saya. Ya, Pak, langsung Pak Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Wassalatu wassalamu ala asrofil amin salin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat rekan saya Ibu Susiarti. Gimana Bu, sehat Bu Susi ya? Selaku pengawas binaan, kemudian Ibu Sri ya, Kepala SDN Sengsawan 07 yang terhormati, kemudian Kepala SD Negeri Swasta binaan Bu Susiarti, puji syukur. Tiga kali suaranya gemak gitu. Saya nggak bisa ngecap di sini. Oh, bisa ini. Share. Bisa Bu. Bisa ya. Allah Ta'ala Ya, Pak, hari ini bisa. saya bisa hadir dalam rangka kembali sama tim. Sudah bisa ya? Bersama tim dari kegiatan di Sengsawan 07. Bu sekalian, langsung saja kalau saya lihat. Kalau saya lihat hasil instrumen yang ada kemarin, gema ya Pak ini? Gema Pak? Ya, Suara Pak. gema ya Pak? Gema nggak suara saya? Gema, Pak. Gema. Apa ya? Gema nggak? Ya, gemar Pak, gemar. Cukup ya? Oke. Oke. Bu sekalian, berdasarkan evaluasi instrumen yang ada, ketika bicara masalah BDR tadi Bu, kita sudah jelas permasalahannya yaitu jumlah didik, itu hasil datanya. Dari jumlah ada kita sering saya baca bahwa keterbatasan gawai, contohnya Bu, ada anaknya 3. Kemudian yang punya hanya 1. Berarti yang 2 anak tadi bergantian untuk ikut kegiatan. Nah, permasalahannya adalah bagaimana anak yang 2 tadi yang tidak bisa ikut. Itu satu sisi. Ada mengatakan ini nanti nunggu orang tuanya pulang. Kemudian karena bapaknya sebagai ojek online pun sama nunggu orang tuanya. Nah, inilah sebuah permasalahan yang ada. Bagaimana pelaksanaan dari kita? Saya lihat kemarin instrumennya sudah saya pelajari. Jadi permasalahannya ada. Ketika jumlah yang gawai yang dimiliki pun tidak terpenuhi, berarti mereka antri. Itu satu yang pertama. Yang kedua, ternyata kuotanya sudah habis. Mau tidak mau, mereka tidak bisa komunikasi dengan gurunya. Sudah tidak ada pegawai terbatas, kemudian kuotanya sudah habis. Nah, sudah ada semuanya, ternyata jaringannya tidak stabil.
Bismillah. Ya, acara yang kedua langsung saja waktu kami persilahkan kepada Ibu Susiati selaku supervisor untuk kegiatan supervisi mutu sekolah dan juga sekaligus untuk menyampaikan apa-apa saja yang menjadi rekomendasinya kepada kita semua. Kepada Ibu Susiati kami persilahkan dengan segala. Maaf Bun, di mute. Unmute. Terima kasih Belum kepada dibuka. Pak Indro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita sampaikan kehadirat Allah SWT. Hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan menikmati nikmat dari Allah yang tiada bisa kita hitung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Sesuai janji Allah, orang yang pandai bersyukur, niscaya nikmatnya akan ditambah. Semoga amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Sri Setiawati, MPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru atau wakil kepala sekolah SDN Srengseng Sawah 07 yang tidak mampu saya sebutkan satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu. Seperti yang sudah diutarakan oleh Bapak Indro di awal pertemuan kita hari ini, bahwa hari ini saya akan menyampaikan rekomendasi berdasarkan catatan yang terdapat dalam instrumen 01 dan 02, instrumen supervisi mutu yang akan kita laksanakan insya Allah pada hari ini. Bapak Ibu, saya bangga dan saya bahagia dengan semangat Bapak Ibu guru SD Srengseng Sawah 07 yang tidak kenal lelah walaupun kondisi masih pandemi COVID-19, namun semangatnya masih terasa sampai sekarang. Mudah-mudahan ibu bapak guru tetap sabar menghadapi orang tua, sabar menghadapi anak-anak yang berbagai macam tingkah polanya ditujukan kepada bapak dan ibu guru. Insya Allah dengan tugas yang mulia ini dilaksanakan dengan ikhlas, tiada kata hanya pahala yang mengalir dari Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kebanggaan saya yang kedua kalinya adalah SDN Srengseng Sawah 07. Bapak Ibu perlu bangga karena ditunjuk melalui pengawas dan disetujui oleh LPMP menjadi sekolah titik sasaran supervisi mutu. Mungkin Ibu Sri, Pak Indro, Pak Ramdi, Pak Dadang, dan juga Bapak Ibu yang lain sudah mensosialisasikan tentang supervisi mutu ini. Di mana supervisi mutu ini ada 4 tahap, sekarang memasuki tahap yang kedua, yaitu tentang rekomendasi. Apa sih rekomendasi? Rekomendasi adalah saran atau solusi yang disampaikan oleh pengawas kepada sekolah terkait hal-hal mana yang sudah bagus dan harus ditingkatkan, dan terkait hal-hal mana yang masih kurang dan perlu ditingkatkan. Yang pertama tadi yang sudah bagus dipertahankan dan ditingkatkan, yang belum bagus harus ditingkatkan. Itulah isi dari rekomendasi hari ini. Dan mohon maaf, saya langsung akan share screen saja. Ini adalah yang betul
tanggal 27 Oktober. Ya, tanggal 27 Oktober 2020 penyampaian rekomendasi dari pengawas. Setelah ini nanti videonya akan dikirimkan bersama dengan dokumen yang lainnya, Bapak dan Ibu. Mohon izin saya share screen sebentar. Ini adalah untuk instrumen 01 yang belajar dari rumah, tidak banyak rekomendasi yang disampaikan. Hal ini karena sekolah sudah baik dalam berbagai dalam semua indikator atau rubriknya. Ini berdasarkan catatannya. Kemudian yang terakhir kita atau saya akan menyampaikan rekomendasinya yang tidak banyak perubahan. Ya, Bapak Ibu Guru perlu ketahui bahwa di dalam instrumen 01 atau belajar dari rumah, ini kaitannya dengan kepemilikan gawe dan juga penggunaan dari gawe itu sendiri, termasuk internet, termasuk aplikasi yang digunakan. Ini mungkin tidak semua standar atau nanti tidak semuanya akan tersampaikan karena waktu yang cukup singkat ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada 4 kolom. Kolom yang pertama adalah tentang kesimpulan. Yang kedua akar masalah. Yang 3 rekomendasi. Yang keempat, waktu pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Yang pertama adalah kesimpulannya. Di rata-rata SD Srengseng Sawah 07, semua guru sudah memiliki perangkat pendukung BDR. Ya, perangkatnya bisa berupa apa Bapak Ibu? Ada HP, laptop, komputer, dan sebagainya. Tetapi masih ada 6 orang guru yang perlu pendampingan dalam menggunakan gawe atau laptop dan aplikasi lainnya dalam pembelajaran daring. Artinya bukan tidak bisa. Bu Guru, Pak Guru ini bukan tidak bisa, tapi belum terampil gitu. Tinggal sedikit lagi. Kalau kemudian ini dilatih, ini dibimbing, Bapak Ibu Guru yang 6 ini akan sama seperti Bapak Ibu Guru yang lain akan terampil. Akar masalahnya apa? 6 guru perlu pendampingan karena dengan penggunaan beberapa fitur aplikasi dalam PJJ belum dikuasai dan perlu pendampingan dari guru yang menguasai dalam menggunakan laptop, menggunakan HP, dan sebagainya dalam pembelajaran daring. Tuh, ini akar masalahnya. Kolom yang ketiga tadi apa Bapak Ibu? Rekomendasi. Direkomendasikan pendampingan dan pelatihan bagi 6 orang guru dalam mengoperasikan laptop dan penggunaan aplikasi pembelajaran jarak jauh seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Quizzes, maupun GSE oleh teman sejawat. Kapan ini? Pelaksanaannya adalah tanggal di bulan November ini. Kemudian tindak lanjutnya pendampingan pelatihan guru model daring bagi 6 guru sekolah oleh narasumber. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya sudah komunikasi, diskusi dengan Ibu Kepala Sekolah, juga beberapa tim TPMPS, bahwa di dalam tahap 3 nanti ada satu kesimpulan, satu rekomendasi
yang nantinya akan kita tindak lanjuti. Nah, itu nanti kita akan diskusi deh, yang mana sih yang akan kita ambil, yang kemudian nanti bisa umpamanya memanggil narasumber, umpamanya seperti itu. Nanti pada tahap ketiga, kita sepakati dari rekomendasi itu akan kita ambil salah satu. Bapak Ibu ya. Kemudian yang nomor 2, tentang kepemilikan gawe bagi siswa. Masih ada 91% belum memiliki HP. Anak-anak kita masih menggunakan HP orang tua, meminjam HP kakaknya dan sebagainya. Akar masalahnya bagaimana? Siswa yang memiliki HP sendiri baru 74 siswa dari 828, baru 9% Bapak Ibu ya. Kemudian yang poin yang kedua, komputer dan laptop yang digunakan siswa 90% milik orang tua atau kakaknya. Nah, ini saya tambahkan karena pada kenyataannya Bapak Ibu guru, anak-anak Zoom meeting menggunakan laptop. Maka laptop sini saya tambahkan. Selanjutnya, sekolah mengajukan permohonan agar siswa mendapatkan bantuan gawai. Walaupun sekarang belum dapat ya Bu Sri ya? Belum, Bun. Iya, Belum maka tindak lanjutnya dipantau terus nih. Dipantau sudah sampai mana sih ini usulan dari sekolah dan kapan ya kira-kira bantuan itu sampai kepada anak-anak. Itu tindak lanjut dari sekolah seperti itu. Jadi ini sudah rekomendasinya ringan-ringan saja. Nomor 3. Ini tentang protokol kesehatan. Sekolah sudah memiliki 6 unit tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer 2 jerigen, 2 termokun, dan sebagainya ya. Kemudian akar masalahnya ketersediaan fasilitas cuci tangan, face shield, termokun sudah cukup, namun masker, face shield perlu ditambah. Hal ini terjadi bila mana nanti bila tatap muka pembelajaran sudah dimulai, mungkin sekarang ini belum perlu ya, mungkin ya seperti itu. Ya. Tapi ketika nanti ada rapat-rapat, mungkin pertemuan dengan orang tua dengan mengindahkan protokol kesehatan, ini perlu ditambah. Kemudian menambah ketersediaan fasilitas dan sarana protokol kesehatan dan kemudian tidak secara protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu guru sekolah tetap protokol kesehatan harus. Bila mana kita tidak menjaga kesehatan diri kita, sehingga ada 26 rombongan belajar, namun kelasnya hanya 14 kelas. Ini adalah menjadi akar masalahnya. Kemudian, apa rekomendasinya saat pembelakuan pembawaan sekolah nanti ya? Mengikuti aturan yang berlaku, mengurangi penerimaan peserta didik baru. Dari tahun ke tahun, penerimaan peserta didik baru harus dikurangi supaya mendekati angka 14. Ini sesuai dengan jumlah rombongan. Kira-kira tahun depan menerima berapa kelas ya Bu Sri? Dikurangin lagi Bun, 1 kelas lagi. 1 kelas lagi ya? Iya, dikurangin lagi. Ini pertimbangannya adalah apa? Jumlah yang lulus kan ada belajar. Jumlah yang lulus berapa tahun ini Bu Sri? Berapa kelas Pak Indro? Kelas 6? 3 kelas ya Pak Indro? Ada 3 kelas Bu. 3 kelas, berarti hanya menerima 2 kelas. 96 Bu.
Hanya nerima 2 kelas, Bu. 2 kelas ya, Bu Sri? Iya. Kalau ditanyakan kenapa tidak 1 kelas, gitu alasannya apa, Bu Sri? Ya karena gurunya kalau dikurangin 2 berarti ada 3 guru yang tidak bisa megang kelas. Jadi pertimbangannya karena gurunya nanti kalau dikurangi banyak-banyak kelasnya, maka ada guru yang tidak mendapatkan kelas. Begitu ya, Bu Sri ya? Iya, Bu. Ya, tapi belum ada pendataan yang resmi, yang final atau yang terakhir, nanti masih ada. Nah, ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu guru perlu mengetahui di sekolah itu kesimpulannya seperti apa sih tentang belajar dari rumah. Tadi sudah saya utarakan akar masalahnya, rekomendasinya, dan tindak lanjutnya. Tuh. Kemudian saya akan langsung ke instrumen 02, yaitu yang dinamakan instrumen 8 standar. Atau instrumen pemenuhan mutu. Nih, instrumen supervisi pemenuhan mutu. Nah, di sini memang sedikit karena sangat banyak catatannya, standarnya banyak, ada 8 standar, ada indikatornya banyak, apalagi subindikatornya. Dan Bapak Ibu di sini sudah tertera catatannya dan juga rekomendasinya. Rekomendasi di dalam standar 02 atau instrumen 02 ini, rekomendasinya adalah tiap indikator. Jadi bukan tiap subindikator, tapi tiap indikator. Sehingga secara secara rinci mungkin ya, namun apabila belum terinci ya saya mohon maaf. Secara rinci akan saya paparkan tentang rekomendasi berdasarkan catatan. Nih, nomor 1 adalah indikator. Nomor 1 nomor. Ini ada standar, indikator, indikator. Ada rubrik di kolom 3. Ada penilaian di kolom 4, ada catatan di kolom 5, dan ada rekomendasi di kolom 6. Di kolom 6, rekomendasinya berdasarkan catatan yang ada di kolom 5, seperti itu. Mungkin Bu Sri, kalau Bapak Ibu guru yang tidak ikut dalam tim TPMPS tentang format ini, disosialisasikan belum kemarin? Secara keseluruhan sih baru sebagian, Bu, belum semua. Bagaimana? Halo? Belum semua, Bun. Oh iya, ya udah nggak apa-apa ya. Baik. Mudah-mudahan secara rally ini bisa selesai nih. Jadi untuk rekomendasinya di kolom 6 ini berdasarkan catatan di kolom 5. Contoh catatannya seperti ini ya. Jumlah peserta didik 824 siswa. 694 sudah menjalankan ibadah sesuai agamanya. 130 siswa perlu pendampingan. Seperti itu ya. Nilainya adalah 95, tidak bisa 100 karena masih ada anak-anak kita yang perlu pendampingan dalam hal apa? Menjalankan ibadah gitu. Jadi rekomendasinya sekolah disarankan untuk mempertahankan lulusan yang memiliki kompetensi pada dimensi sikap terutama. Nah, yang udah bagus-bagus nih. Legalisir. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap karakter. Oh, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini tadi ya. Karena di sini sudah 95, maka harus dipertahankan. Ini nilainya sudah A.
111, 112, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya harus dipertahankan karena sudah baik atau sudah bagus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu guru untuk terus mempertahankan prestasi sekolah yang sudah baik. Tidak hanya dipertahankan ya Pak Indro ya, Pak Ramdi ya, harus diapakan? Iya Bu. Ditingkatkan. Ditingkatkan Bu. Ada catatannya nih Bapak Ibu, mohon maaf. Sekolah disarankan meningkatkan lulusan yang memiliki kompetensi dimensi sikap terutama pada. Nah, perilaku belajar sepanjang hayat. Oh, berarti perilaku belajar sepanjang hayat ini nilainya pasti belum terlalu baik, belum maksimal. Maka perlu ditingkatkan. Coba kita introspeksi diri. Anak-anak kita ini sudah belajar sepanjang hayat belum sih? Gitu. Ya. Kayaknya masih ada yang malas-males, ada yang malas baca buku, ada yang malas menulis, dan sebagainya. Nah, uraian di bawahnya ini bagaimana cara meningkatkannya? Nah, ini ada catatan di bawahnya ini Bapak Ibu ya. Nanti yang untuk catatan di bawah ini adalah cara-cara. Contohnya umpamanya siswa yang belum rajin, maka ketika melakukan PJJ, Bapak Ibu guru harus melaksanakan absen, umpamanya seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan disiplin, Bapak Ibu disiplin tentang peraturan sekolah, guru memantau bagaimana anak ketika daring menggunakan seragam atau tidak. Apabila anak kurang percaya diri, bagaimana Bapak Ibu membangkitkan supaya mereka percaya diri? Oh, dengan ikut pentas seni, dengan ikut lomba, dan sebagainya. Nah, ini sudah ada cara-cara di rekomendasi itu. Baik Bapak Ibu, ini adalah rekomendasi untuk indikator 1.1. Nah, kemudian untuk indikator 1.2, nah ini indikator 1.2, indikatornya apa sih Bapak Ibu? Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan. Nah, pada dimensi pengetahuan. Bapak Ibu, ayo kita lihat anak-anak kita. Sudah menguasai belum sih pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif? Nah, ini kira-kira nilainya kira-kira berapa ya Bu Sri? Halo? Iya, katakanlah umpamanya di sini memang Bu Sri kalau dari faktual, prosedural, konseptual, metakognitif, rata-rata anak-anak ini lemah di mana ya? Atau Bu Guru kesulitan menerapkan konsep yang mana tuh? Biasanya konsep, ya kan ya? Iya. Konsep masih agak gampang nih menerapkan konsep perkalian, konsep pembagian, konsep jaring dan sebagainya nih konsep. Biasanya konsep ini yang masih ragu-ragu Bu Guru, Pak Guru menerapkan dan anak-anak memahaminya. Sama seperti tadi. Sekolah disarankan mempertahankan dan meningkatkan lulusan yang sudah memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan dengan baik, terutama pengetahuan faktual, prosedural, dan metakognitif. Oh, berarti yang 3 sudah baik. Masih ada 1 yang harus ditingkatkan. Rekomendasinya bagaimana?
sekolah disarankan untuk meningkatkan siswa yang belum menguasai dimensi pengetahuan terutama konseptual dengan cara guru melakukan terobosan melalui metode yang bervariasi. Di masa pandemi, guru harus mampu menggunakan berbagai fitur aplikasi PJJ supaya peserta didik tidak bosan, menyenangkan, dan mudah memahami materi pelajaran. Begitu. Jadi untuk konseptual ini yang perlu ditingkatkan. Izin melanjutkan Bapak Ibu. 1-3 lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan. Yang perlu ditingkatkan nih 90 sudah baik. Yang masih nilainya agak rendah itu 85 ya, yaitu 132 dan 133. Yang sudah baik, tetap tadi seperti tadi Ibu Sri Pak Indro, sekolah disarankan mempertahankan, meningkatkan lulusan, mempertahankan dan meningkatkan lulusan yang sudah memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan dengan baik, mencakup nih 131, 134, 135, 136. Berarti yang perlu ditingkatkan adalah 132 dan 133. Nilainya 85. Kalimatnya bagaimana? Sekolah disarankan meningkatkan keterampilan berpikir, terutama pada keterampilan berpikir dan bertindak produktif. Sekarang kita lihat rubriknya. Nih, siswa memiliki keterampilan berpikir, bertindak melalui pengalaman pembelajaran dan kegiatan meliputi membaca cepat dan membuat rangkuman dari informasi tertulis. 2. Membuat karya kreatif inovatif. 3. Tidak meniru karya orang lain. Nah, kalau kita mau jujur di semua jenjang, TK, SD, SMP, SMA, SMK, ini semuanya masih perlu ditingkatkan. Anak-anak kita masih senang meniru karya orang lain. Belum senang membaca, belum kreatif dan inovatif. Sudah sih, tetapi masih perlu ditingkatkan. Makanya di sini rekomendasinya perlu ditingkatkan ini 132 dan 133. Apa sih 133? Bertanya dengan kritis, anak kita masih perlu. Kemudian melakukan telaah secara kritis terhadap teks atau buku. Menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini dua sub indikator ini perlu ditingkatkan. Saya tulisnya seperti itu. Bagaimana meningkatkannya? Ini ada cara-caranya yang sudah saya uraikan secara jelas insya Allah di sini ya Bapak Ibu ya. Begitu. Bagaimana menulis rekomendasi ternyata seperti itu Bapak Ibu ya. Mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang perlu dipertahankan. Tuh. Ini nomor 1. Siswa yang keterampilan berpikir bertindak produktif belum maksimal, maka upaya dapat dilakukan oleh guru memanfaatkan buku perpustakaan karena di situ tadi membaca, maka buku-buku perpustakaan harus dimanfaatkan. Atau buku yang ada di rumah anak-anak. Merangkum dengan waktu yang sudah ditentukan oleh guru. Jadi ini termasuk tugas terstruktur. Karena waktunya ditentukan oleh guru. Seperti itu ya Bapak Ibu, contohnya
apa yang harus dilakukan oleh guru, ada catatannya di sini. Baik, itu yang untuk 1.3. Terus 1.3. Nah, selesai itu Bapak Ibu untuk standar kelulusan. Yang kedua standar isi. Masih sama redaksinya seperti tadi. Guru yang sudah memiliki perangkat pembelajaran dengan lengkap harus dipertahankan dan ditingkatkan. Misalnya bagaimana cara meningkatkannya? RPP usahakan guru yang membuat dilakukan secara kontinu dan guru harus mampu mengembangkan silabus sendiri. Apa yang dilakukan kepala sekolah? Kepala sekolah melakukan supervisi perangkat pembelajaran. Tuh, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian dilakukan pendampingan karena di sini tertulis Bapak Ibu masih ada 2 guru yang perlu pendampingan gitu ya. 33 guru, 31 sudah bagus. Yang 2 perlu pendampingan. Nah, yang 2 perlu pendampingan maka ditulis di sini pendampingan bimbingan kepada 2 orang guru supaya mampu membuat perangkat pembelajaran dengan bimbing latihan, pemantauan dan supervisi. Itu Bapak Ibu. Ini kita sudah masuk ke standar nomor 2 yaitu standar isi. Rekomendasinya terus tuh untuk 2.1. Sekarang indikator 2.2. Kurikulum. Nah, insya Allah nih kalau kurikulum nih Bapak Ibu nilainya sudah amat baik. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai prosedur. Nah, ini 100. Kalau 100 berarti diapakan Bu Sri? Dipertahankan. Ya, dipertahankan. Sekolah disarankan untuk mempertahankan, meningkatkan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sudah sesuai prosedur. Jangan kendor atau jangan turun, tetapi harus ditingkatkan. Saat pengembangan kurikulum, oh ya, dikatakan sesuai prosedur, apa buktinya? Nah, saat pengembangan kurikulum melibatkan semua tim, seluruh guru dan sebagainya itu ya. Seperti itu. Ini 2.2 yaitu kurikulum. Alhamdulillah nilainya sudah 100 sudah maksimal nih, udah bagus ya. Sekarang langsung 2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum. Nah, pertahankan sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan yang meliputi alokasi waktu sudah sesuai dengan struktur tuh ya. Nomor 231 dipertahankan tuh, nilainya sudah 100. Kemudian 2.2 pendalaman materi di sini. Ya, ini karena Pak Indro, karena di sini rekomendasinya tuh panjang banget ke bawah sehingga formatnya itu jadi turun Pak Indro. Yang kedua, yang sudah sesuai dengan pelaksanaan kurikulum tentang pendalaman materi. Tetapi pendalaman materi itu kan ini ya Pak Indro, di sana tertulis ada tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur. Kira-kira yang sudah 100% yang mana Bapak Ibu Guru? Mungkin yang terstruktur kali ya. Terstruktur ya. Iya, betul. Yang terstruktur. Nah, saya katakan di sini perlu ditingkatkan. Tugas tidak terstruktur perlu ditingkatkan dan dilakukan oleh semua guru. Nah, apalagi di musim pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, tugas tidak terstruktur artinya tugas yang tidak dibatasi waktu, tidak batasi ruang. Nah, ini di musim pandemi ini pasti Bapak Ibu guru harus melakukan.
Bahkan mengumpulkan tugas aja rata-rata tidak terstruktur karena waktunya menunggu ibunya pulang kerja. HP-nya baru dipakai untuk belajar. Tugas tidak terstruktur harus dilakukan oleh guru. Bagus. Bapak Ibu, ini adalah sudah sesuai dengan melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan. Yang ketiga, muatan lokal sudah, pengembangan diri juga sudah sesuai seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah kalau untuk kurikulum nilainya kayaknya sudah maksimal. Tuh alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Untuk 2.3. Selesai standar isi. Mudah-mudahan ini 8 standar sampai maghrib kali ya Pak. Pak Indra tersenyum ya. Iya. 8 standarnya Ya kalau sampai maghrib siap aja sih Bu. Iya. Ya Pak Indra di rumah ya siap. Pak Indra di rumah Bun, makanya siap ya Bun. Oh iya ya. Bapak Ibu guru yang memiliki anak kecil jangan sampai kehausan ya babynya. Jadi anak yang balitanya juga harus diperhatikan karena alhamdulillah daring. Selanjutnya standar proses Bapak Ibu. Standar proses sama kata-katanya. Sekolah sudah merancangkan proses pembelajaran perlu dipertahankan dan dikawal melalui supervisi dan observasi. Siapa yang melakukan? Pengawas, kepala sekolah, guru yang ditunjuk untuk melakukan supervisi KBM. Sekarang sedang supervisi KBM untuk mengambil nilai PKG ya Bu Sri ya. Betul Bun, tadi sudah mulai hari ini secara daring. Sudah berapa kelas? 5 kelas Bun hari ini. 6 kelas. Mudah-mudahan dengan adanya supervisi, tapi juga bukan karena mau dinilai PKG-nya, namun Bapak Ibu guru harus tetap komitmen untuk baik benar dalam proses kegiatan pembelajaran. Ayo, jangan loyo, jangan kendor. Jangan sampai ada orang tua yang protes karena saya pernah mendapatkan laporan Bu gurunya nggak konsisten, Bu. Ada yang kadang-kadang masuk jam 8, kadang-kadang masuk jam 1, kadang-kadang masuk jam 8, jam 12. Nah, itu namanya tidak konsisten. Tidak boleh. Jadi harus konsisten Bapak Ibu guru menyampaikan materi pembelajarannya. Ada tuh yang satu guru 2 istirahat dulu Bu Sri. Jam 8 sampai jam 9. Menyampaikan materi. Nanti ya anak-anak jam 1 kita ketemu lagi ya, jam 1 sampai jam 2. Ada yang begitu. Lah model apa itu coba? Jadi orang tuanya yang repot. Jadi nggak bisa kerja, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa adakan kegiatan lain karena bu gurunya ngerepotin. Ini bu guru ngerepotin katanya seperti itu. Itu tidak di Jakarta itu. Di mana nggak tahu deh. Seperti itu ya. Baik. Jadi Bu Kepala Sekolah, pengawas dan juga guru yang ditunjuk harap melakukan supervisi dan observasi KBM. Lanjutkan. Guru sudah membuat 8 silabus dengan 8 komponen. Sudah ya Bu Sri ya? Ya Bun, sudah Bun. Dari 3 komponen silabus yang dari kementerian, Bapak dan Ibu guru harus mengembangkan sampai 8 komponen. Nah, ini mudah-mudahan sudah semua nih. Sudah semua. Terus kemudian ini 311 tadi. Ini selanjutnya 311 standar proses tadi sudah. Kemudian adakah 32? Ya. Indikator 32 Bapak Ibu.
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat. Nah, tadi sudah saya sampaikan, saya singgung. Baik waktu, baik materi, baik metode, baik media, harus dilakukan dengan tepat. Soalnya kalau tidak tepat, maka hasil yang akan didapat pun tidak akan maksimal. Ya Bapak Ibu ya. Kalau masih ada yang lambat-lambat, ada yang kurang semangat dalam proses KBM, tidak boleh lagi nih. Karena Srengseng Sawah 07 dipantau oleh LPMP dan Kemdikbud. Jadi nanti mungkin ada observasi kecil-kecilan bagaimana Bapak Ibu guru dalam menyampaikan pembelajaran, apakah sudah tepat itu tadi, termasuk waktunya tadi. Komitmen, kalau 07 jam berapa dimulai Bu Sri? Kalau tadi untuk KBM jam 7 udah mulai, Bu. Alhamdulillah, jam 7 ya Bu Sri ya. Iya. Tapi rupanya untuk kelas rendah itu ada kendala, Bun. Ya. Jadi apalagi kelas 1, tadi baru kelas 1 jam 7 mulai, banyak yang masih pada tidur. Oh ya. Jadi kemungkinan untuk mulai besok itu jam 7.30 kita ini kan. Oh iya. Kita undur. Iya. Mungkin untuk pelaksanaan proses pembelajaran untuk kelas-kelas rendah jam 7.30 bisa dilaksanakan, masih itu toleransi waktu. Tapi kalau untuk kelas tinggi 456 jam 7 itu sudah bisa dilaksanakan supaya apa ya, membangun disiplin bagi anak-anak itu sendiri. Itu latihan disiplin, jangan males untuk bangun pagi. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat. Nih, sekolah disarankan pertahankan, meningkatkan proses pembelajaran seperti tadi persis ya. Terutama mengelola kelas sebelum pembelajaran, mendorong siswa untuk mencari tahu, gitu ya. Kemudian, apa yang perlu ditingkatkan dalam hal ini? Yang sekolah disarankan meningkatkan terutama 1324 nih, subindikator 324 mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah. Ada juga 321, ini jumlah siswa perombel memang kan kita 32 ya Bu Sri ya. Iya Bu. Iya, di situ mintanya 28. Tentu ya. saja di 321 tidak bisa 100. 321 tadi mana ya? Nih. Tidak bisa 100 karena kita 32, sedangkan permintaannya 28. Sama 324, kenapa tidak bisa 100? 324 apa ya isinya? Coba, betulkah analisis ini? 324 nih. Nih, pendekatan ilmiah. Di sini tertuliskan memikirkan dengan kritis. Nah, ini memikirkan dengan kritis perlu ditingkatkan. Kemudian apa ya? Mengajukan pertanyaan yang dapat dijawab dengan pendekatan ilmiah. Nah, ini Bapak Ibu guru masih perlu ditingkatkan ya Bapak Ibu ya. Ini kaitannya dengan Bu Guru, dengan Pak Guru, bukan dengan murid nih. Ini kaitannya dengan Pak Guru dan Bu Guru. Seluruh guru mendorong siswa untuk melakukan pengamatan. Iya mungkin. Mengajukan pertanyaan yang dapat dijawab dengan pendekatan ilmiah. Ini masih gamang, mungkin masih perlu harus dijelaskan seperti apa. Kemudian menggunakan alat dan perlengkapan yang sesuai. Kadang-kadang, Bu, menggunakan alat peraga kan susah, waktunya harus banyak seperti itu. Maka disinilah nilainya 85, masih perlu ditingkatkan oleh sekolah. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, 3, 2, 4, 3, 2. Selesai, sekarang kita
Lanjutkan 32 tuh ada subindikator 15. Ada sampai 15 nih Bapak Ibu 32 itu. Sekarang kita ke 33 saja langsung. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran sama seperti tadi. Yang sudah bagus dipertahankan. Yang belum bagus mohon ditingkatkan. Maka disarankan mempertahankan semua penilaian yang sudah dilaksanakan. Penilaian otentik tetap dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh guru. Melalui apa? Angket, observasi, refleksi, dan sebagainya itu ya. Kemudian 33 ini ada berapa nomor? 33 ini nih. Masih 33 sampai 335. Nah, cuma sedikit sampai 335. Mana yang perlu ditingkatkan Bapak Ibu? Ya, dari kajian ini pemanfaatan hasil penilaian itulah yang harus ditingkatkan oleh Bapak dan Ibu guru. Penilaiannya harus dianalisis. Analisisnya ada berapa Bu Susi? Ada 2, yaitu analisis soal dan analisis hasil. Soal mana yang belum dikuasai siswa, itu harus diterangkan ulang. Dan siswa mana yang masih di bawah KKM, maka guru harus mengadakan remedial. Nah, biasanya penilaian pemanfaatan hasil penilaian ini masih harus ditingkatkan oleh Bapak dan Ibu guru. Namun rata-rata di sini nilainya sudah bagus, 97, 100, dan sebagainya saya memberikan nilainya. Oke, ini untuk penilaian Bapak Ibu. Selanjutnya adalah terakhir untuk paparan pada kali ini, pada pukul sekarang ini, standar penilaian pendidikan. Kalau masih ada waktu, 4 standar lagi ini Bapak, Ibu. Standar penilaian pendidikan. Indikatornya 4.1, aspek penilaian sesuai ranah kompetensi. Nih Bapak Ibu masih ada 7 guru melaksanakan pendekatan kepada penerapan pengetahuan. Pengetahuan saja nih yang. Pengetahuan saja. Berarti yang nomor 1 untuk perilaku dan untuk keterampilannya belum dilaksanakan. Maka di sini nanti untuk yang 7 guru mohon pendampingan untuk melaksanakan penilaian KI 1 dan KI berapa? 4. Iya, KI 1 spiritual sosial dan KI 4 keterampilan. Bagi berapa guru? 7 guru. Ya, karena 7 guru ini namanya rahasia, sebenarnya ini sih bukan kurang, bukan ya, tapi perlu ditingkatkan saja. Yang 7 guru berarti harus ditingkatkan dalam hal menarik nilai atau memberikan nilai sikap dan memberikan nilai keterampilannya seperti itu. 4.1 Bapak Ibu ya, yang sudah bagus 26 guru harus dipertahankan. 42. Teknik penilaian objektif dan akuntabel. Objektif itu sesuai dengan ada suara-suara ya Bu Sri ya. Tolong di mute semua. Ya, tolong yang lain tolong di mute. Ya, masih. Mohon maaf teman-teman untuk di mute dulu suaranya ya. Objektif artinya apa ya? Objektif sesuai keadaannya.
bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Bapak Ibu, tolong di-mute dulu suaranya. Wajinat. Bu, bentar Bu, ini lagi HP saya lagi error, makin aja kali ya suaranya. Iya, gimana tuh? Error. Yang lain itu banyak banget suara. Bisa mainnya ya. Tani, Bu. Sudah? Ya, masih berdengung ya Bu Sri? Ya, alhamdulillah sudah tenang. Teknik penilaian objektif dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai kenyataannya. Insya Allah sih, saya yakin percaya ini sudah nilainya sudah bagus. Karena Bapak Ibu guru tidak ada kepentingan di sini, tidak ada pamrih apapun, pasti memberikan nilai kepada anak, pasti objektif. Akuntabel itu apa ya Pak Indro ya? Akuntabel. Iya, Bun. Jadi akuntabel itu apa ya? Akuntabel. Akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan, Bu. Iya. Jadi siapapun yang menilai si A, kalau A itu baik, maka siapapun yang menilai si A, maka nilainya juga baik. Itu namanya akuntabel, dipertanggungjawabkan semua orang itu sama. Si B itu kurang baik nilainya, berarti siapapun yang menilai si B berarti kurang baik. Nah, itu namanya akuntabel, ya. Baik. Kemudian 43 penilaian pendidikan ditindaklanjuti. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, penilaian pendidikan itu harus ditindaklanjuti. Artinya adanya buku apa Pak Ramdi? Remedian dan pengayaan. Adanya anak-anak itu di remedial atau anak-anak itu dikembangkan pengetahuannya seperti itu. Nah, sama seperti tadi, kalau yang sudah melaksanakan, tolong kemudian saran untuk sekolah ditingkatkan. Kalau Bapak Ibu guru yang belum melaksanakan tindak lanjut dari penilaian, segera harus ya, maka harus ada supervisi perangkat pembelajaran termasuk apa? Buku nilai, buku remedial, buku pengayaan. Ada enggak Bapak Ibu? Bu Sri, Bapak Ibu punya enggak? Ada, Bu. Halo, Bu Sri? Ada, Bun. Ada ya? Alhamdulillah. Ada. Yaitu tindak lanjut dari hasil nilainya sudah baik-baik nih. Kemudian 4.4 indikator instrumen penilaian menyesuaikan aspek. Ya, ada observasi, ada pengamatan, ada tertulis, ada lisan. Alhamdulillah, di sini sudah baik nilainya, sehingga rekomendasinya semuanya perlu dipertahankan. Betul, gitu. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur. Sudah mengikuti prosedur belum penilaiannya? Ya. Mudah-mudahan sudah, Bu. Iya. Terdapat penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh guru, oleh sekolah, oleh pemerintah. Pasti ada ya. Tapi kalau untuk pemerintah, kalau yang dulu USMBN atau ujian nasional, sekarang oleh pemerintah sendiri karena masih COVID-19, maka hal itu untuk kelas 6 belum dilaksanakan ya Bapak Ibu. Kemudian yang 452 mengamati perilaku siswa. Nah, itu tadi. Dengan apa? Dengan lembar pengamatan. Terhadap apa? Terhadap perilaku atau penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Pasti sudah ya, nilainya juga di sini sudah baik, 100-100, insya Allah. Apa yang kita rekomendasikan di sini, ini kemudian akan
saya upload ke link Kemdikbud dan LPMP untuk Srengseng Sawah 07. Nah, selain saya mengupload nilai dan rekomendasi, Pak Indro dan teman-teman TPMPS didukung Bapak Ibu guru secara seluruhnya, kemudian mengirimkan dokumen yang sudah Pak Indro tahap 1 kirimkan seperti itu ya Pak Indro ya. Ya. Iya, baik, siap Bu. Iya, terima kasih. Dan sampai di sini paparan saya terkait dengan rekomendasi berdasarkan catatan dari sekolah. Mudah-mudahan rekomendasi ini bermanfaat bagi semua pihak pemangku kepentingan untuk perbaikan Srengseng Sawah ke depannya. Seperti itu. Mohon maaf atas segala kekilafan, kekurangan dari saya. Dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Pak Indro, dikembalikan pada Pak Indro. Iya, baik. Terima kasih Bu atas paparan baik instrumen 1 maupun instrumen 2. Nah, tentunya apa yang disampaikan oleh supervisor kita tadi, ada beberapa catatan yang memang harus ditindaklanjuti dari hasil rekomendasi ini. Nah, untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu kita tadi, kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya atau mungkin memberikan tanggapan atau barangkali ada di antara rekomendasi itu menurut kita udah pas, tapi ternyata kalau direkomendasikan dan lain sebagainya. Barangkali yang pertama kami sampaikan kepada Ibu Sri Setiwati selaku Kepala Sekolah SDN Srengseng Sawah 07. Kemudian nanti yang kedua kami berikan kesempatan kepada Pak Ramdi untuk memberikan masukan, tanggapan dan lain sebagainya. Kepada Ibu Sri Setiwati kami persilahkan Bu. Baik, terima kasih Pak Indro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Susi Yarti selaku pengawas wilayah binaan 2. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan Ibu dalam merekomendasikan SDN Srengseng Sawah 07 supaya lebih ke depannya lebih baik lagi. Yang saya hormati Pak Ramdi, Pak Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Ibu guru, operator, penjaga sekolah, dan semua yang hadir pada siang menjelang sore ini. Di 2 kali pertemuan itu kita bertambah paham di sini. Artinya yang tadinya masih abu-abu, masih suram, kita semakin jelas posisi sekolah kita tuh ada di mana. Ya. Jadi berdasarkan pertemuan kita sebelumnya, kita sudah sampaikan, tentu dari rekomendasi yang sudah disampaikan tadi, ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh sekolah terkait dengan adanya supervisi mutu ini. Yang ingin saya tanyakan di sini Bunda, untuk tahap ketiga nanti, apa tindakan kita untuk melanjutkan dari hasil hasil rekomendasi saat ini? Misalnya di instrumen 01 di situ
direkomendasikan dari 6 orang yang perlu bimbingan untuk mengikuti pelatihan. Nah, lalu di instrumen 2 itu juga ada dalam kegiatan ABM tentunya, di mana pengolahan nilai ataupun pelaksanaan semacam tugas tidak terstruktur, ya. Nah, ini apakah kedua-duanya harus diadakan semacam pelatihan juga atau hanya satu dari instrumen 01 saja atau kedua-duanya? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk jadwal ke depan yaitu tanggal 11, apakah sudah pasti untuk tanggal 11 bulan November nanti ataukah ada perubahan lagi? Mungkin itu dulu untuk sementara ini. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Bu Sri. Pertanyaan yang bagus. Jadi setelah tahap 2, yaitu paparan pengawas terkait dengan rekomendasi, maka kegiatan selanjutnya adalah pengawas melakukan pendampingan sekolah, merencanakan peningkatan mutu yang mana yang akan kita prioritaskan. Dari 2 instrumen itu, boleh kita ambil salah satu. Apakah di BDR atau di 8 standar mutu, begitu Bu Sri. Jadi langkah selanjutnya adalah saya akan diskusi, akan bertemu dengan tim TPMPS, Bapak Ibu guru semuanya, Srengseng Sawah 07 dalam rangka menyusun perencanaan peningkatan mutu. Nanti bentuknya akan seperti apa, kegiatannya apakah pelatihan atau BIMTEK, workshop, seminar, dan sebagainya, itu nanti akan kita sepakati bersama. Namun dari 2 instrumen itu boleh kita mengambil dari salah satunya. Pertanyaan kedua, insya Allah tanggal 11 nanti kita pendampingan tahap 3 sudah fix tuh Bu Sri ya, sudah pasti seperti itu. Ngeprint dari PDF bisa nggak? Ya, itu saja Bu Sri tambahan dari saya. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Sri dan Ibu pengawas kita. Nggak ada, udah habis waktunya. Sudah paham semua kayaknya Pak Indro. Alhamdulillah. Kalau sudah paham semua. Alhamdulillah. Lega. Jadi udah ya Bun ya. Kalau nggak ada yang memberikan tanggapan lagi, kita akhiri ya Bu ya. Mohon izin. Ya. Sebelum diakhiri Mungkin sampaikan bahwa 8 standar sudah diisi semua. Alhamdulillah sudah diisi, cuma nanti perlu ada revisi dari teman-teman sesuai dengan masukan dari Ibu tadi. Ya. Sebelum ditutup, sekali lagi mohon kesediaan Ibu Susiarti untuk mengambil keseluruhan dari kesimpulan apa yang kita diskusikan pada hari ini. Monggo Bu Susi. Terima kasih Pak Indro. Kesimpulannya adalah penghargaan yang setinggi-tingginya kepada SDN Srengseng Sawah 07 dengan secara mandiri sudah bisa mengisi instrumen ini. Namanya hasil karya tidak ada itu yang sempurna, tidak ada. Namun kita terus memperbaiki yang sudah baik.
Nah, yang pertama itu. Terima kasih kepada tim SDN Srengseng Sawah 07, luar biasa. Yang kedua, juga mohon maaf bila di dalam pendampingan karena waktunya memang keteteran dan banyak kegiatan baik saya, Ibu Sri, Bapak Ibu guru ini keteteran banget nih siang malam lembur gitu. Ya marilah kita saling sabar dan saling memaafkan. Yang terakhir Bapak Ibu untuk teman-teman sewilayah, hari ini Bapak Ibu belajar dan saya juga belajar dengan Srengseng Sawah 07. Setelah ini mohon ilmunya diterapkan di dalam mengisi instrumen di sekolah masing-masing. Paling akhir, mohon maaf bila saya ada masukan-masukan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu Srengseng Sawah 07. Hal ini saya niatkan semata-mata untuk seluruh sekolah agar dalam mengisi nanti bisa baik dan bisa benar. Jadi yang saya beri masukan tidak hanya 07 tetapi include seluruh sekolah. Terima kasih sekali lagi kepada Srengseng Sawah 07. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Susi dan teman-teman kepala sekolah maupun guru wilayah 2 atas partisipasinya dalam ini. Bunda Susi atas bimbingannya, arahannya, mudah-mudahan kami bisa memperbaiki instrumen yang diisi supaya lebih maksimal. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami atas nama panitia tim SDN Srengseng Sawah 07 juga memohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mudah-mudahan di tahap yang ketiga nanti kita masuk lagi tanggal 11, kemudian tanggal tahap keempatnya tanggal 19 dengan agenda pembahasan yang berupa tindak lanjut dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru masih berkenan untuk mengikutinya. Baik, untuk mengakhiri rangkaian kegiatan ini, untuk dokumentasi kami, mohon kesediaan Bapak dan Ibu membuka seluruh video yang ada. Kemudian tim kami akan mengambil foto dengan mengangkat tangan. Angkatnya jempol atau apa? Jempol. Jempol, semangat. Oh, semangat boleh. Jempol juga boleh ya, Bu ya. Oke. Yang pertama, sheet yang ke-1, mohon kesediaan Pak Ramzi untuk mengambil fotonya. 1, 2, 3. Terima kasih. Lanjut yang halaman kedua. Halaman 2. Halaman 2, Bu. Halaman 2. Bu Resna tutup ya masih ya. Siap. Halaman 2 dulu. Angkat jempolnya. Halaman 2, Bu Puput. Jempol. Nah, kalau buka gini. Ya, dua-duanya boleh. Ya. Jempolnya suruh dekat muka biar kelihatan katanya, Bu. Nah, atau gini boleh. Ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas seluruh panitia tim SDN itu menyampaikan hidayah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Susi, terima kasih. Pada wilayah kita Ibu Risnawan mana ya? Terima kasih semua.
Semuanya terima Krisnawati, kasih. halo. Bu Komite, Susiani.